Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land Free Chapter 1605 Chapter 1605, Request for a Settlement. Qiangu Dongfeng berbalik dan menghadap ke arah Akademi Shrek. Dia berbicara dengan suara yang dalam, salam untuk semua orang di Shrek. Saya orang tua Qiangu Dongfeng. Saya bertanya-tanya mengapa akademi yang terhormat menghancurkan begitu banyak mekanisme dari akademi saya. Saya ingin meminta penyelesaian. Alimit Douluo mampu melakukan kontrol atas suaranya hingga tingkat yang luar biasa. Begitu Guru Pagoda Roh berbicara, dia terdengar seolah-olah dia memiliki suara agung yang muncul dari kubah surga. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, apakah itu orang-orang di dalam Akademi Shrek atau orang tua dan siswa yang mencoba mendaftar. Qiangu Dongfeng, dia adalah Master Pagoda Roh Pagoda, Limit Douluo dari generasinya dan Master Armor Pertempuran 4 kata. Dia adalah salah satu orang terkuat di dunia. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar bergema dari dalam Akademi Shrek. Pagoda Master Qiangu, apalagi yang bisa kami jelaskan? Master Misha, Anda memprovokasi situasi terlebih dahulu dengan terbang di wilayah udara Akademi Shrek. Setelah itu, mereka mencoba menyerang Shrek selama program pendaftaran kami dengan begitu banyak orang tua dan siswa yang mengantri di depan akademi kami. Apakah Anda akan bertanggung jawab jika ada cedera dan kematian yang diakibatkannya? Kami hanya menghentikan mereka untuk terus berperilaku seperti itu. Daripada mempertimbangkan ini dan datang untuk meminta maaf, Anda telah memilih untuk mampir dan membuat tuduhan terhadap kami. Ini benar-benar konyol. Qiangu Dongfeng hanya perlu mendengar suara itu untuk mengetahui siapa yang berbicara. Dia menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam, Yang Mulia Roh Kudus Douluo benar. Saya tidak mengelola bawahan saya dengan baik sebelumnya sehingga menyebabkan mereka memprovokasi akademi Anda yang terhormat. Ini salah kami dalam masalah ini. Saya ingin mewakili Mengte untuk meminta maaf kepada Anda. Namun, Yang Mulia Mengte terluka parah, jadi bisa dibilang dia dihukum karena kejahatannya. Perilakunya terlalu drastis, tetapi saya yakin dia tidak berusaha menyakiti siapapun dengan sengaja. Dia hanya bertindak seperti itu karena dia telah dipermalukan. Kami minta maaf untuk itu. Namun, akademi Anda yang terhormat Yuanen Yehui memilih untuk melancarkan serangan lain meski sudah melawannya. Selain itu, aksinya telah mempengaruhi ratusan Misha tidak bersalah yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak saya. Bagaimana mungkin saya tidak pantas untuk meminta penyelesaian? Lelucon yang luar biasa. Yali berbicara dengan suara dingin, seandainya bukan karena dua Misha Dewa yang mengambil alih diri mereka untuk menyerang, apakah Yuanen Yehui perlu merespon? Adapun masalah yang berhubungan dengan mempengaruhi orang lain, itu juga karena ketidakmampuan untuk menarik kembali kekuatannya. Seandainya bukan karena semua provokasi Anda, apakah ini akan terjadi? Master Pagoda, silakan kembali. Qiangu Dongfeng mengangkat alisnya sedikit. Yang Mulia Roh Kudus Douluo, saya tidak setuju dengan persyaratan Anda. Selain itu, Mengte adalah mantan kepala Misha Master Tentara Dewa Laut. Dia telah mengabdi pada federasi dan melakukan aksi keberanian dalam pertempuran. Sekalipun dia bersalah, dia tidak boleh ditelanjangi dan dibuang dengan cara seperti itu. Selain itu, Misha sucinya juga direbut. Mungkinkah Akademi Shrek mencoba mencurinya melalui akuisisi licik? Yali berkata, Pagoda Master Qiangu, ada sesuatu yang harus saya katakan padamu. Ketika Akademi Shrek didirikan, federasi bahkan belum ada. Kami tidak akan mentolerir penginjakan kehormatan Shrek, dan kami tidak akan mentolerir orang yang masuk tanpa izin di wilayah udara Shrek. Aturan itu tidak hanya dibuat hari ini. Keputusan kami untuk membuatnya tetap hidup sudah karena reputasinya sebagai anggota asosiasi Misha. Kalau tidak, kami akan membuang roti. Bahkan jika kita mengikuti hukum federasi, kita memiliki hak untuk membunuh seseorang yang memasuki wilayah pribadi kita tanpa izin. Mungkinkah Anda semua bersedia mengizinkan saya terbang di atas pagoda jiwa Anda tanpa alasan? Banyak orang tua yang mengantri dan menunggu ujian pendaftaran tertawa mendengar kata-kata Yali. Qiangu Dongfeng memiliki ekspresi tenang. Kami ingin meminta agar Shrek menyerahkan Misha Dewa apapun. Selain itu, Anda juga harus memberi kompensasi kepada kami atas hilangnya mekanisme kami. Jika tidak, jangan salahkan pagoda jiwa karena kurangnya pertimbangan kami atas perasaan Anda setelah kejadian hari ini. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng mengambil langkah panjang dan berjalan ke arah Akademi Shrek. Tanah berguncang sedikit dengan setiap langkah yang dia ambil.
Suara teredam rendah akan terdengar menggema dari tanah seolah-olah bumi telah berubah menjadi drum dan kakinya adalah tongkat drum. Suara dentuman yang memekakkan telinga dan getaran yang keras membuat para siswa dan orang tua sulit untuk tetap berpijak di kejauhan. Qiangu Dongfeng, apakah kamu akan melepaskan semua kepura-puraan? Suara Yali terdengar lebih dingin sekarang. Qiangu Dongfeng tidak berbicara lagi dan berjalan menuju gedung akademik utama Shrek yang baru dibangun selangkah demi selangkah. Dia adalah Limit Douluo. Dominasi yang memancar darinya membuatnya tampak seperti tempat itu akan runtuh di bawah awan gelap. Para orang tua dalam antrian menarik tangan anak-anak mereka secara berurutan dan mundur ke kejauhan. Orang ini adalah Limit Douluo, dan tidak ada yang mau terjebak dalam baku tembak. Sisa lebih dari 30 master jiwa termasuk 2 Misha Dewa mengikuti di belakang Qiangu Dongfeng. Mereka mendekati Akademi Shrek selangkah demi selangkah seolah mereka tak terhentikan. Sementara itu, sosok-sosok muncul dari dalam Akademi Shrek. Lingkungan tiba-tiba menjadi tenang begitu mereka muncul. Qiangu Dongfeng juga berhenti berjalan ketika dia melihat mereka. Jadi kamu datang, ya. Itu keren. Dia tidak melakukan ini karena dia ingin mencari keadilan, tentu saja. Kehilangan Misha Dewa tidak berarti banyak bagi pagoda roh yang kaya. Dia datang ke sini secara pribadi untuk satu tujuan. Dia ingin menebus reputasi yang telah hilang. Apapun yang dapat diselesaikan dengan uang tidak dianggap sebagai masalah bagi pagoda jiwa, tetapi reputasi hanya dapat diperoleh dan tidak dibeli. Uang tidak akan menyelesaikan masalah ini. Qiangu Dongfeng memusatkan perhatian pada selusin orang yang keluar dari Akademi Shrek. Pemimpin kelompok itu adalah Tang Wulin. Roh Kudus Douluo Yali berdiri berdampingan dengan Tang Wulin, tetapi Light Dark Douluo Long Yeiwei tidak ada di sana. Selain mereka, ada juga Yuanen Yehui yang melawan pasukan Misha dengan satu pukulan, serta Lan Muzi, Tang Yinmeng, Wu Zhangkong dan lainnya. Selain Yali, hampir semua orang memiliki wajah muda. Cahaya melintas di mata Qiangu Dongfeng saat melihat mereka. Seperti yang dia duga, rahasia batin Shrek jauh lebih lemah daripada di masa lalu, terutama dalam kekuatan tempur kelas atas mereka. Pada kenyataannya, mereka hanya dipimpin oleh 2 Limit Douluos. Long Yeiwei sudah tua, jadi sulit untuk mengatakan berapa tahun lagi dia bisa hidup. Dalam pandangannya, setelah prajurit tertinggi Long Yeiwei telah meninggal, Shrek tidak akan menjadi masalah lagi. Hanya saja dia tidak mengira akan melihat 2 Limit Douluo dari Sekte Tang. Hanya ada selusin orang. Tang Wulin memandang Qiangu Dongfeng yang berdiri di sisi berlawanan sambil tersenyum. Pagoda Master Qiangu, apakah Anda akan mengunjungi kami dan mengganggu kami? Apakah menurut Anda Shrek kami tidak berawak? Qiangu Dongfeng terkekeh dingin. Saya sudah mengakui kesalahan orang-orang saya. Di sisi lain, Anda harus memberikan pembenaran yang sesuai untuk tanggapan Anda yang tidak proporsional dalam masalah ini. Kembalikan Misha Dewa dan kompensasi atas hilangnya Misha kami. Kalau begitu, kita bisa membiarkan masalah ini. Saya mendengar bahwa guru Sekte Tang juga adalah guru Paviliun Dewa Laut saat ini. Kemudian, Anda akan memberikan nasihat Anda. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Dan bagaimana jika kita tidak memberi kompensasi? Apa yang akan dilakukan Master Pagoda Qiangu tentang itu? Qiangu Dongfeng juga tersenyum. Senyumannya membuatnya tampak baik dan penyayang. Tidak ingin memberi kompensasi. Tidak apa-apa juga. Saya dapat memahami jika rekonstruksi Shrek membuat sumber daya menjadi langka. Secara kebetulan, fasilitas Akademi Roh kami tidak cukup besar dan kami kekurangan cabang. Meskipun itu tidak ideal, saya akan mengizinkan Anda menggunakan gedung akademis Anda untuk membayar hutang. Tang Wulin terkekeh. Saya khawatir itu tidak terlalu bagus, bukan? Kami tidak berada di halaman yang sama di sini, Master Pagoda. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kita semua dari dunia Master Jiwa. Semua orang di sini adalah Master Jiwa. Karena kita tidak bisa sepakat tentang masalah ini, mengapa kita tidak membiarkan kemampuan kita yang berbicara? Ayo adakan turnamen. Kami akan menentukan pemenang dan pecundang melalui 5 ronde pertarungan, 1 lawan 1. Bagaimana menurut Anda? Qiangu Dongfeng mengangkat alisnya sedikit. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan metode Master Jiwa, tentunya. Namun, kami tidak dapat mengizinkan Master Sekte Tang untuk memutuskan aturan kompetisi sendirian. 5 putaran terlalu kecil. Bagaimana itu cukup untuk mengungkap rahasia batin Akademi? Selain itu, Shrek adalah Akademi nomor 1 di benua itu di masa lalu. Dia menekankan kata-kata, di masa lalu. Tang Wulin berkata, jadi, menurutmu berapa putaran yang cocok, Master Pagoda Qiangu? Solen 3 chapter 1606. Chapter 1606, The First Battle.
Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata dengan penuh keyakinan, mengapa kita tidak melakukan ini? Tidak apa-apa untuk bertarung selama 5 ronde 1 lawan 1 kemudian kita menambahkan ronde 7 lawan 7 dan juga 2 ronde 2 lawan 2. Peserta kompetisi 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 tidak dapat diulang. Pemenang 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 akan diberikan masing-masing 1 poin sementara 7 lawan 7 akan diberi 3 poin. Sisi dengan total skor tertinggi akan menjadi pemenang terakhir. Jika kita adalah pemenangnya, Shrek akan mengembalikan Mesya Dewa dan mengkompensasi kerugian tersebut. Jika kita yang kalah maka semua masa lalu akan dilupakan. Saya telah mendengar bahwa Shrek Seven Monsters adalah kekuatan tempur paling kuat dalam sejarah Shrek sejak lama. Saya ingin tahu apakah Anda semua cukup berani untuk menerima tantangan 2 lawan 2 dan 7 lawan 7. Oh, dan juga, karena kalian semua mewakili Shrek, kupikir akan lebih baik jika Sekte Tang tidak bergabung, ya. Orang tua itu benar-benar seekor rubah tua yang licik. Dia jelas mengacu pada Doulos yang asmara dan tak berperasaan. Ekspresi Tang Wulin mengungkapkan bahwa dia berada dalam keadaan kontemplasi yang mendalam. Dia memperhatikan bahwa dia sedang mengerutkan kening. Percakapan mereka akan menyebar dari mulut ke mulut, sehingga orang banyak akan tahu apa yang mereka katakan. Pagoda jiwa yang bertarung melawan Shrek pasti akan menjadi acara besar yang akan mengejutkan seluruh benua. Tampaknya itu hanya pertarungan sederhana, tetapi bukankah ini uji coba kekuatan antara Akademi Shrek dan Pagoda Roh? Pemenang dan pecundang dari kontes ini bukanlah pertaruhan kecil, karena siapapun yang kalah akan dipandang lebih rendah dari pemenang. Master Sekte Tang, apakah kamu akan mundur? Qiangu Dongfeng jelas menggunakan sarkasme untuk menekan Tang Wulin. Sinar dingin melintas di mata Tang Wulin. Qiangu Dongfeng, meskipun kami tidak bisa hanya memiliki keputusan akhir saja tetapi kami tidak bisa hanya mengikuti rencana yang Anda usulkan dengan benar. Pertarungan 2 lawan 2 melibatkan 2 orang sparring melawan 2 orang jadi itu harus dipertimbangkan 2 poin tentunya. Kami tidak bisa hanya memberikan 1 poin. Saya setuju untuk 5 ronde 1 lawan 1, 2 ronde 2 lawan 2, 1 ronde 7 lawan 7. Peserta 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 tidak diizinkan untuk berpartisipasi berulang kali. Baiklah, jadi sudah diputuskan seperti itu. Qiangu Dongfeng menyetujuinya hampir tanpa kekhawatiran sedikit pun. Ada 8 ronde pertandingan. Karena peserta one-on-one dan two-on-two tidak diperbolehkan tampil berulang kali, hal ini menandakan akan ada total 9 orang yang terlibat. Di sisi lain, meskipun peserta dari kompetisi sebelumnya diizinkan untuk terlibat dalam pertandingan 7 lawan 7, berapa banyak dari mereka yang mampu mempertahankan kapasitas bertarung mereka setelah pertempuran hebat? Itu adalah ujian rahasia batin. Selain itu, Akademi Shrek tidak diizinkan menerima dukungan dari Sekte Tang. Qiangu Dongfeng sangat yakin bahwa dia bisa menang. Karena dia punya keberanian untuk datang, dia membawa kartu truf, tentu saja. Tang Wulin berkata, bagaimana kita akan memutuskan urutan setiap ronde? Qiangu Dongfeng berkata, itu sederhana. Anda dapat mengirimkan orang-orang Anda untuk putaran pertama dan kami akan mengambil putaran kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ada total 7 putaran untuk kompetisi sebelumnya, jadi tim yang terakhir akan lebih unggul tentunya. Qiangu Dongfeng sama sekali menolak untuk berada di pihak yang kalah. Tang Wulin mendengus dingin. Atas nama keadilan, saya pikir lebih baik kita mengirimkan peserta kita bersama-sama. Hitung mundur akan dilakukan untuk setiap babak dengan peserta dari kedua belah pihak terbang ke udara secara bersamaan untuk kompetisi. Bagaimanapun, ini juga akan menjadi pertempuran di langit. Qiangu Dongfeng mengangkat alisnya sedikit. Baik. Saat ini, dia sedang berpikir sendiri di dalam hatinya. Wulin, oh Wulin. Anda masih terlalu muda dan terlalu naif. Anda sudah kalah segera setelah Anda menyetujui taruhannya. Siap-siap, kami akan memulai putaran pertama setelah 10 menit. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng berbalik dan membawa orang-orangnya ke kejauhan. Pihak Akademi Shrek juga melakukan hal yang sama. Mereka mundur perlahan. Para wartawan yang sangat kecewa sebelumnya menjadi sangat bersemangat. Apalagi yang lebih seru selain melihat perkembangan acara ini. Itu adalah kompetisi hebat antara kekuatan tempur tertinggi Shrek dan Pagoda Jiwa. Ide itu benar-benar mengesankan. Para reporter bergegas dengan kecepatan tercepat mereka setelah menerima informasi, termasuk mereka yang ditempatkan di Akademi Roh. Tentu saja, mereka hanya berani merekam dari kejauhan. Ini adalah kompetisi antara kekuatan terkuat. Bisa mematikan jika mereka terjebak dalam pertempuran. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Gumpalan cahaya dingin samar menyebar dari wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya.
Setiap kali cahaya bersinar di matanya, udaranya akan sedikit berubah. Di sisi berlawanan, kedua faksi sedang merencanakan sendiri dan mengatur pesanan mereka. Persaingan itu tidak hanya uji coba kemampuan, tapi juga kecerdasan. Sangat penting bagi mereka untuk mengatur urutannya dengan benar. Pendaftaran ke Akademi Shrek masih berlanjut. Namun, bahkan orang tua dan siswa yang sudah mendapat giliran tidak berminat untuk melanjutkan program pendaftaran lagi. Mereka semua duduk di kejauhan menunggu dimulainya kompetisi yang mengguncang bumi ini. 10 menit berlalu dengan cepat. Tang Wulin dan Qiangu Dongfeng keluar dari posisi mereka dan berdiri saling berhadapan di kejauhan. Mereka saling bertatapan. 3, 2, 1, mulai. Segera setelah penghitungan mundur bersama berakhir, seseorang terbang dari masing-masing kelompok dan langsung menuju ke langit. Orang yang terbang dari sisi pagoda roh adalah pria parubaya yang tidak mencolok dengan fisik dan penampilan biasa. Dia adalah pria yang tidak akan menarik perhatian pada dirinya sendiri di tengah keramaian. Namun, tubuhnya sudah berubah menjadi noda hitam pekat setelah dia terbang ke langit. Ini karena ada total 9 cincin jiwa hitam yang benar-benar menutupi dirinya dalam sepersekian detik. Dia menunjukkan kemampuannya sebagai judul Douluo. Chapter pertama kompetisi ini penting karena memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling bersuara dan sekaligus merupakan uji coba pertama bagi para peserta. Pemenang pasti akan bisa meningkatkan moral tim sementara moral tim yang kalah akan terpengaruh sedikit banyak. Di sisi lain, orang yang terbang dari sisi Akademi Shrek adalah murid senior pelataran dalam Akademi Shrek yang lama. Dia adalah Lan Muzi yang hampir tidak dikenal oleh orang luar dan cincin jiwanya tidak sekuat Shrek Seven Monsters. Lan Muzi membubung ke langit, tapi sepertinya tidak ada yang luar biasa dari penampilannya. Dia hampir seumuran dengan Wu Zhangkong. Dia telah lulus dari tahun yang sama dengan Wu Zhangkong juga, tapi dia tidak sedingin itu. Selalu ada senyum yang hangat dan ramah di wajahnya, dan siapapun akan menganggapnya sebagai orang yang ramah. Dia adalah orang yang sangat populer di akademi. Sebelum kota Shrek dihancurkan dalam ledakan itu, dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri di pelataran dalam. Dia pasti akan menjadi anggota Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek jika malapetaka besar tidak menyadarinya. Dia adalah murid senior sejati dari pelataran inti. Siluet Lan Muzi muncul perlahan ke langit dengan jubah panjangnya tertiup angin. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas awan yang mengangkat tubuhnya ke langit. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya begitu dia muncul, jadi tidak ada cincin jiwanya yang terungkap. Masih ada senyuman samar di wajahnya yang terasa hangat dan ramah di mata semua orang. Kedua peserta terbang tinggi ke langit dengan mata terpaku pada satu sama lain. Cahaya samar berkilauan di mata Lan Muzi sementara pria gempal dengan penampilan rata-rata dari pagoda jiwa di seberang memiliki ekspresi tenang. Kapak perang muncul di masing-masing tangannya setelah melepaskan jiwa bela dirinya. Kapak pertempuran berwarna merah darah dan memancarkan aura merah samar. Begitu sepasang kapak muncul, haus darah yang kuat meledak dari tubuh judul Douluo, mengungkapkan sifat tiraninya. Douluo Yuntian Heng yang haus darah. Kata-kata itu keluar dari mulut Lan Muzi. Sepasang sumbu pertempuran haus darahnya cukup terkenal. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lan Muzi bertemu dengan orang ini, dia masih berhasil menamainya dengan benar dalam satu kesempatan. Bibir Douluo Yuntian Heng yang haus darah pecah menjadi senyuman. Itu langsung mengubah wajah aslinya yang tampak biasa menjadi yang ganas. Bahkan matanya menjadi merah darah. The Bloodthirsty Douluo terkenal di dunia master jiwa di benua itu. Jiwa bela dirinya adalah sumbu pertempuran haus darah. Lebih penting lagi, dia adalah seorang siswa di Akademi Shrek selama tahun-tahun awalnya. Ia diterima belajar di pelataran luar Akademi Shrek dengan hasil yang luar biasa. Dia telah menyelesaikan semua kursus di pelataran luar hanya dalam 4 tahun. Selain itu, dia juga telah menjadi master baju besi pertempuran satu kata dan dengan mudah diterima di pelataran inti. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia pasti akan menjadi murid yang luar biasa dan Feng Hao Douluo di pelataran inti. Dia sangat dihargai oleh para guru yang mengajarinya di masa lalu. Semua orang berasumsi bahwa dia akan menjadi andalan pelataran inti Shrek di masa depan. Douluo yang haus darah berusia sekitar 60 tahun. Dia telah menjadi murid senior pelataran inti beberapa generasi sebelum Lan Muzi, tetapi dia baru berada di pelataran inti selama 6 bulan sebelum dia dikeluarkan dari Shrek. Soul Land 3 Chapter 1607. Chapter 1607 The Sunwood Saber. Itu karena Akademi mengetahui bahwa ada masalah besar dengannya. Itu adalah sifat haus darahnya. Ketika Yuntian Heng masih muda,
keluarganya mengalami kemalangan yang mengakibatkan perubahan temperamennya. Dia adalah orang yang sangat tertutup, jadi hampir setiap hari, dia hampir tidak berbicara. Dia tidak memiliki banyak teman, tetapi dia tampak tidak biasa ketika dia diterima di akademi. Dari luar, dia tampak seperti seorang pemuda yang memfokuskan seluruh waktu dan energinya pada kultivasi. Akhirnya, dia mengungkap sifat aslinya dalam kecelakaan mendadak dan diusir oleh akademi. Basis kultivasi Yun Tianheng sudah sangat tinggi ketika dia meninggalkan akademi Shrek. Namun, Shrek menyita baju perangnya, jadi dia akhirnya hanya menjadi master jiwa biasa. Apalagi dia juga harus menanggung aib karena diusir, jadi dia tidak diterima dimanapun. Dia kemudian terjun ke pagoda jiwa. Ketenarannya tersebar dari mulut ke mulut di seluruh benua. Dia adalah orang yang membantai semua makhluk di seluruh platform kenaikan roh dasar. Menurut aturan platform kenaikan roh dasar, waktu seseorang di sana seharusnya dibatasi, tetapi batas waktu telah dihapus untuknya karena alasan yang tidak diketahui. Setelah itu, dikatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap staf pagoda jiwa untuk melakukannya. Dia menghabiskan total waktu 1 tahun di platform kenaikan roh dasar. Selama periode itu, dia membunuh sebagian besar makhluk jiwa di platform kenaikan roh dasar sehingga kultivasi jiwanya dapat ditingkatkan terus-menerus. Dia juga memburu master jiwa yang memasuki platform kenaikan roh dasar. Setelah membebaskan diri dari peron, beberapa master jiwa menderita masalah mental karena Yun Tianheng telah menyiksa dan membunuh mereka. Seseorang pernah mengklaim bahwa perbuatan Yun Tianheng di platform kenaikan roh dasar sangat mungkin atas saran pagoda roh untuk mengurangi pengeluaran mereka di platform kenaikan roh. Namun, pagoda jiwa menyatakan secara eksplisit bahwa semuanya hanyalah kesalahan dan bahwa mereka telah menghentikan semua staf yang terlibat setelah insiden itu terungkap. Setelah itu, Yun Tianheng berpartisipasi dalam beberapa operasi yang bertujuan berburu monster jiwa laut. Dia membantai jalannya melalui laut hanya dengan sepasang kapak dan mengubah laut menjadi merah. Adapun orang-orang yang telah dia bunuh dan berapa banyak yang ada di sana, tidak ada catatan tentang itu. Dia dianggap sebagai senjata mematikan pagoda roh. Perannya di pagoda jiwa adalah Algojo. Adapun jenis eksekusi apa yang dia lakukan, hanya pagoda roh yang tahu. Mengingat bahwa pagoda roh mengirimkan pembunuh terkenal di pertempuran pertama hari itu, tampak jelas bahwa mereka berencana untuk menampilkan kehebatan mereka di depan Akademi Shrek. Kedua peserta membumbung tinggi, lebih dari 300 meter di atas tanah. Douluo Yun Tianheng yang haus darah memimpin untuk melancarkan serangan. Dia mengayunkan lengan kanannya dan battle axe berwarna merah darah keluar dari tangannya. Kapak memiliki aura yang berat, tebal seperti darah, dan terbang langsung ke Lan Muzi. Bentangan kabut merah muncul tiba-tiba, menyelimuti seluruh langit. Itu mengambil penampilan samar-samar dari wajah yang sangat buas. Mulutnya melebar seolah akan menelan seseorang secara utuh. Lan Muzi hanya memanggil jiwa bela dirinya saat ini. Itu adalah pedang. Panjangnya 3 kaki, tapi tidak ada yang istimewa dari itu. Sepertinya itu terbuat dari sepotong kayu biasa. Dia melepaskan 9 cincin jiwa hitam. Begitu pedang kayunya muncul, mata Lan Muzi tampak bersinar, dan bentangan cahaya merah emas pucat muncul di sekelilingnya. Cahaya merah keemasan menyelimutinya seperti roda cahaya. Lan Muzi melambaikan tangan kanannya dan mengaktifkan cincin jiwa pertama. Seketika, pancaran merah keemasan berubah menjadi panas terik. Itu telah berubah menjadi 3 bola emas, menyala seperti matahari. Dentang, dentang, dentang. Ada 3 dentang keras saat sumbu pertempuran haus darah dipukul mundur. Lebih penting lagi, kabut merah darah, yang dipenuhi dengan keganasan yang keji, sebagian besar telah tersebar. Di lantai dasar, semua orang mengangkat kepala untuk menyaksikan pertempuran di langit. Lan Muzi adalah seorang pria dengan profil yang sangat rendah di Akademi Shrek. Banyak anggota Akademi Shrek belum pernah melihatnya melepaskan jiwa bela dirinya dan bahkan hampir tidak melihatnya bertarung melawan siapapun. Itu adalah Lan Muzi sendiri yang meminta agar dia mengambil kendali dalam pertempuran pertama hari itu. Dia adalah murid senior pelataran inti di masa lalu. Dilihat dari senioritas, dia adalah satu generasi senior Tang Wulin, jadi tentu saja Tang Wulin setuju. Kerumunan memperhatikan kemampuan Lan Muzi. Mereka merasa lebih percaya diri segera setelah melihat bahwa Lan Muzi mampu menghentikan serangan Douluo yang haus darah hanya dengan menggunakan pedangnya dengan lembut. Selain itu, sepertinya jiwa bela diri Lan Muzi memiliki efek penekan tertentu pada Douluo yang haus darah. Yali berkata kepada Tang Wulin sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Lan Muzi lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Sebelum penampilan Anda,
saudara Min pernah berkata bahwa orang terbaik untuk mewarisi posisinya di masa depan adalah Lan Musi. Kang Wulin memandang Yali dengan heran. Jadi, saya sudah. Yali menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria muda memiliki temperamen paling lembut dari siapapun yang pernah saya temui dalam hidup saya. Ini terkait dengan jiwa bela dirinya juga. Dia selalu menjadi pria yang harmonis dengan seluruh dunia. Hasilnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Pikirkan tentang ini, tidak mudah bagi hampir setiap orang di akademi untuk menyukainya, bahkan para guru. Anak laki-laki itu baik hati, tapi dia juga sangat ulet. Anda harus tahu bahwa dia pergi ke Pulau Iblis bertahun-tahun yang lalu, dan konon, 7 iblis tua di sana mengatakan bahwa dia adalah siswa tersulit sejak tempat itu ada. Itu karena sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mempengaruhi sikap tenangnya. Tentu saja, dia tidak menghadiri pelatihan khusus dengan Tang Yinmeng pada saat itu. Tang Wulin bertanya ingin tahu, jadi, apa jiwa bela diri senior murid Brother Lan? Yali menjawab, jiwa bela dirinya adalah Sun Wut Sabre. Ini adalah jiwa alat yang sangat istimewa. Apalagi itu unik. Istilah unik mengacu pada jiwa bela diri yang merupakan salah satu dari jenis sepanjang sejarah master jiwa. Jiwa bela diri seperti itu sangat langka, karena bahkan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver Tang Wulin bukanlah satu-satunya dari jenisnya yang pernah ada. Umumnya, jiwa bela diri yang unik sangat kuat. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang Sun Wut Sabre. Yali melanjutkan untuk berbicara, bertahun-tahun yang lalu, Brother Ming menasihatinya untuk tidak begitu saja melepaskan jiwa bela dirinya kecuali jika diperlukan karena keunikan jiwa bela dirinya. Dia menganggapnya sebagai menyimpan salah satu rahasia dalam akademi. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Saat itulah dia mengetahui bahwa kemampuan kakak murid senior ini begitu kuat. Selain itu, dia tiba-tiba menyadari saat ini. Guru Wu biasanya dengan hormat memanggil Lan Musi sebagai saudara murid senior saat bertemu dengannya. Mengingat kesombongan Guru Wu, dia tidak akan pernah menyebut Lan Musi dengan kekaguman yang begitu tulus jika basis kultivasi Lan Musi tidak sama dengan miliknya. Sepertinya kemampuan saudara murid senior ini bahkan bisa melampaui Guru Wu, kan? Rasanya seperti pencerahan bagi Tang Wulin. Setelah merenungkan masalah ini, dia menyadari bahwa saudara murid seniornya benar-benar luar biasa. Dia dikatakan mampu menjadi penerus Atlas Douluo, jadi dia setidaknya dilengkapi dengan rahasia batin limit Douluo. Anak yang baik, Tang Wulin sangat terkejut ketika dia mengetahui tentang ini. Di langit, Yun Tianheng mengangkat tangannya dan menangkap sumbu pertempuran yang haus darah. Dia tampak sedikit tertegun. Serangan pertamanya tentu saja dimaksudkan untuk membunyikan lawan. Namun, sumbu pertempuran haus darahnya buas dan kewalahan dengan ledakan kuat mereka. Bahkan jika dia hanya meluncurkan serangan penjelajahan, itu akan tetap melelahkan bagi lawan dari pangkatnya untuk menahannya. Namun demikian, lawan ini hanya membutuhkan skill jiwa pertamanya untuk menetralkan serangannya dengan santai. Dia bahkan lebih terkejut melihat bahwa kabut pertempuran haus darah yang melekat pada jiwa bela dirinya akan bubar ketika jiwa bela diri lawan dilepaskan. Kabut pertempuran haus darah adalah keterampilan jiwa keduanya yang secara alami akan dilepaskan selama pertempuran. Itu adalah keterampilan jiwa pasif yang sangat langka. Dengan kata lain, dia tidak perlu melepaskan skill jiwa sendiri karena itu akan melepaskan dirinya secara spontan selama proses pertempuran. Meskipun bukan skill jiwa serangan langsung, mis pertempuran haus darah mampu melakukan efek konstan terhadap lawan secara diam-diam di medan perang. Itu akan mengakibatkan ketakutan, kepanikan, dan emosi negatif lainnya bagi lawan sementara juga meningkatkan kekuatan sumbu pertempuran haus darah. Oleh karena itu, Douluo Yun Tianheng yang haus darah umumnya akan menjadi lebih kuat semakin lama dia terlibat dalam pertempuran. Selama kekuatan jiwanya tidak sepenuhnya habis, kemampuannya akan terus meningkat. Soul Land 3 Chapter 1608. Chapter 1608, Sun Spring Snow. Meski begitu, skill jiwa lawan sepertinya memiliki beberapa kemampuan yang tidak diketahui yang bisa menghancurkan sebagian dari kabut pertempuran haus darahnya. Yun Tianheng heran dengan ini, terutama saat ini hanya keterampilan jiwa pertama lawan. Lan Musik meluncur ke depan. Tubuhnya tidak ternoda oleh debu atau asap, dan dia berhasil tiba di sisi Yun Tianheng dalam hitungan detik. Sekali lagi, dia mengulurkan pedang kayu di tangan kanannya dan melepaskan skill jiwa pertamanya. 3 bola bersinar seperti matahari ditembakkan dari ujung pedangnya lagi. Kali ini, 3 bola matahari langsung tersebar di langit dan terbang menuju Yun Tianheng dari 3 arah berbeda.
Sunwoo Saber dari Lan Muzi telah melepaskan skill jiwa pertamanya, Three Suns Transcendence. Douluo Yun Tianheng yang haus darah melihatnya dengan jelas kali ini. Di mana sinar matahari telah berlalu, kabut pertempuran haus darahnya akan mencair seperti salju yang bertemu dengan teriknya matahari. Dia mengayunkan sepasang kapak perang di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi. Dengan teriakan keras, semburan kabut pertempuran haus darah 10 kali lebih tebal dari sebelumnya melonjak keluar dari kapak. Permukaan sumbu pertempuran yang haus darah berwarna merah cerah, tampak seperti cairan. Ketiga matahari itu naik dalam hitungan detik sementara tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Dia berguling ke arah Lan Muzi seperti tornado. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, Deforestry Sky. Masih di udara, Lan Muzi mundur setengah langkah. Dia tiba-tiba mengulurkan pedang kayu di tangan kanannya ke samping dan memotong ke udara. Tampaknya pedangnya tidak ditujukan pada target apapun, jadi Douluo yang haus darah yang datang dari depan benar-benar mengabaikannya. Saat itu, seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi merah dan emas. Semuanya, sejauh mata memandang, telah berubah menjadi merah keemasan. Cahaya merah keemasan melintas dan menghilang. Itu hanya muncul sesaat. Namun demikian, pada saat pancaran emas merah menghilang, sumbu pertempuran haus darah Yun Tianheng dan kabut pertempuran haus darah yang mengelilingi tubuhnya juga telah hilang tanpa jejak. Gerakan Yun Tianheng telah melambat, dan dia berputar di tempat yang sama seperti puncak. Yang mengejutkan, dia kehilangan jejak targetnya. Itu adalah skill jiwa kedua Sunwoo Saber, Sun Spring Snow. Ekspresi Lan Muzi menjadi sedikit lebih serius. Dia tiba-tiba mengangkat pedang kayu di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Cahaya merah keemasan langsung berubah menjadi merah tua dan menyulap bola sinar matahari lainnya. Yang ini berkali-kali lebih besar dari yang sebelumnya. Bola sinar matahari ini tidak lagi terasa cerah dan hangat, tetapi kesepian dan patah hati. Emosinya benar-benar menyatu menjadi bola cahaya merah tua. Ketika pedangnya diturunkan, sinar matahari jatuh dan menyelimuti Douluo yang haus darah yang baru saja pulih dari pemintalan. Itu adalah skill jiwa ketiga Sunwoo Saber, Setting Sun. Yun Tianheng merasa sangat aneh. Itu adalah rasa sakit karena tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk dilepaskan, tetapi serangan lawan telah membuatnya benar-benar tidak mampu menggunakan kemampuan bertarungnya. Dia mengangkat sepasang kapak perangnya. Dengan teriakan nyaring, tubuh Yun Tianheng tiba-tiba terentang seperti binatang buas, dan dia dengan cepat didorong lebih tinggi ke langit. Aura menakutkan meledak darinya. Dua sinar merah dari cahaya setajam silet muncul dari permukaan sumbu pertempuran haus darah dengan gerakan saling silang. Itu adalah badai salib yang haus darah. Dua sinar merah darah itu bertabrakan dengan matahari terbenam yang berat. Langit seolah membeku sesaat. Kemudian, matahari terbenam berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Cross Storm meledak seperti sambaran petir dan berubah menjadi dua bilah cahaya yang lebih besar yang tiba sebelum Lan Muzi dalam sekejap. Lan Muzi melambaikan tangan kanannya, dan sekali lagi, cincin jiwa keduanya bersinar saat dia melepaskan salju musim semi matahari. Seperti sebelumnya, cahaya merah keemasan melintas dan menghilang, membawa Cross Storm bersamanya. Sun Spring Snow mampu melenyapkan semua serangan tipe energi. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa kedua Lan Muzi, itu pasti yang paling penting dari semua keterampilan jiwa yang dia miliki. Dengan kilatan cahaya merah keemasan, Lan Muzi muncul sekali lagi dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Dia menggunakan pedang itu untuk menebas Douluo yang haus darah yang berlari ke arahnya. Kali ini, cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia menyulap bola sinar matahari lainnya, tapi itu berbeda dari semua pancaran kental sebelumnya. Kali ini, sinar matahari tampak seperti ilusi. Douluo yang haus darah tidak berhenti sama sekali. Dia sudah mulai memahami Sun Spring Snow pada saat ini. Seluruh tubuhnya menjadi merah darah dalam sekejap. Dia menerkam ke depan seperti binatang saat dia mengayunkan sumbu pertempuran yang haus darah pada sudut yang tidak biasa. Ada suara samar dari suara sedih dan pahit yang tak terhitung jumlahnya dan segala sesuatu di sekitarnya tampak redup. Itu adalah potongan iblis yang haus darah. Lan Muzi sedikit mengernyit, seolah dia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, dia tidak mengubah serangannya sama sekali tetapi terus melepaskan skill jiwa keempatnya. Ding! The Bloodthirsty dimencut mengaduk ilusi sinar matahari menjadi beberapa bagian hampir seketika dan berlanjut menuju Lan Muzi. Namun, tubuh Lan Muzi tiba-tiba berubah menjadi ilusi seperti sinar matahari yang dia sulap.
Sumbu pertempuran yang haus darah menyapu Lan Musi. Seluruh tubuhnya tereduksi menjadi pecahan sebelum dia berubah menjadi Fata Morgana yang bersinar dan menghilang. Tiba-tiba, Lan Musi lain muncul tak terlihat di belakang Doulo Yun Tianheng yang haus darah dan menembakkan bola sinar matahari yang sangat pekat ke punggungnya. Baca lebih banyak bab di vipnovel.com. Kami, ledakan. Yun Tianheng mendengus teredam, dan tubuhnya menyerbu ke depan saat suara ledakan. Bintik-bintik cahaya merah berkilauan di punggungnya. Armor pertempuran berwarna merah darah yang tebal dan berat telah muncul dan menutupi punggungnya untuk menetralkan sebagian besar serangan. Namun, dia sudah sangat marah, matanya memuntahkan api. Dia memimpin untuk melepaskan baju besi tempurnya, yang merupakan tanda yang jelas bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran master jiwa tingkat tinggi. Lan Musi meluncurkan skill jiwa dengan memotong dengan pedangnya. Itu adalah skill jiwa keempat Sunwood Saber, Solar Illusion. Untuk menetralkan transformasi yang dihasilkan dari Demon Cut Yun Tianheng, ia meluncurkan skill jiwa kelima Sunwood Saber, Solar Opposite. Kombinasi dari dua skill jiwa yang hebat ini telah menghasilkan serangan balik berbahaya yang melukai lawan. Seandainya bukan karena pengalaman pertempuran yang luas dari Doulo Yun Tianheng yang haus darah, yang memungkinkannya untuk melepaskan baju besi di punggungnya pada saat dia membumi tubuh lawan menjadi beberapa bagian, kemungkinan dia akan terluka parah setelah menahan pukulan itu. Anak baik, sepertinya aku telah meremehkanmu. Mata Yun Tianheng terbakar dengan cahaya merah darah. Namun, di bawah pengawasan ketat, orang akan menemukan bahwa tatapannya sebenarnya sedingin es. Dia bukan tipe pejuang maniak biasa yang akan kehilangan akal sehatnya saat mengamuk. Dia adalah tipe orang yang menjadi lebih tenang semakin marah dia. Kapasitas bertarungnya juga tumbuh. Dia dirugikan setelah beberapa tabrakan. Alasan terpenting yang menyebabkan situasi ini adalah kurangnya pemahamannya terhadap Lan Musi. Ada terlalu banyak transformasi pada Sunwood Sabre milik Lan Musi. Setiap keterampilan jiwa Lan Musi sempurna dengan caranya sendiri. Yuan Tianheng sudah mengetahui bahwa lawannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kedua tim yang menyaksikan pertarungan di bawah ini memiliki ekspresi berbeda. Qiangu Dongfeng tampak sangat tenang, tetapi alisnya bergerak-gerak ringan. Di sisi lain, orang-orang di sisi Akademi Shrek tidak menyadari bahwa mereka sedang tersenyum. Ini adalah Lan Musi, murid senior dari pelataran dalam Akademi Shrek dan anggota Paviliun Dewa Laut. Potongan baju besi pertempuran merah darah dilepaskan. Lingkaran bergerigi raksasa muncul di bawah kakinya. Karena baju besi tempurnya sudah dilepaskan, Yun Tianheng berpikir dia mungkin juga memanfaatkan semua yang dia miliki. Menyusul kemunculan baju besi perang tiga kata miliknya, auranya telah mengalami transformasi yang bisa mengubah dunia menjadi terbalik. Pertempuran kabut haus darah berkumpul menjadi awan berdarah dan mengangkat tubuhnya ke langit. Lan Musi juga tidak bertingkah sembarangan, dan dia melepaskan baju perangnya. Armor tempurnya berwarna putih, tapi itu menyebarkan sinar merah emas ke udara. Sunwood Sabre di tangannya juga telah berubah. Pola cahaya matahari menyala di ujung bilah pedang. Elemen kejutan dari jiwa bela dirinya yang unik dimanfaatkan dengan sempurna oleh Lan Musi. Ekspresi hangat dan menyenangkan menghiasi wajahnya sepanjang waktu. Mereka berdua dibalut baju besi perang tiga kata, tapi gaya baju besi mereka sama sekali berbeda. Armor pertempuran tiga kata Yun Tianheng memancarkan warna merah darah di sekitarnya. Ada pola wajah hantu yang tampak buas yang diukir di lapisan tengah dan pauldronnya. Hampir setiap pola di tubuhnya serupa. Armor pertempuran itu sangat tebal dan berat, membuatnya jelas sangat tahan lama. Dia mengandalkan kekuatan armornya untuk memblokir serangan Solar Opposite sebelumnya. Di sisi lain, armor tempur Lan Musi tampak jauh lebih baru. Itu putih bersih, dan pola emas muda menghiasi permukaan. Polanya memiliki motif matahari yang melengkapi spiritualitas Lan Musi yang tinggi dan tampan. Armor pertempuran tiga kata miliknya juga memiliki dua lapis pauldron. Ada sepasang sayap berbulu besar di punggungnya. Pola matahari di lapisan atasnya sangat menarik. Lambang matahari berada tepat di tengah, namun tampak dalam seolah-olah bisa meledak kapan saja. Sebuah gagang logam terhubung ke pedang kayu yang terhubung ke tangan kanannya. Helmnya berbentuk ikat kepala, lagi-lagi dengan lencana matahari tepat di tengahnya. Ada juga permata emas bertahtakan di tengahnya. Dilihat dari penampilannya, para gadis pasti akan berteriak untuknya. Lingkaran cahaya merah keemasan mengelilinginya. Meskipun dia tidak melepaskan aura yang mengesankan seperti awan darah dulu yang haus darah, dia sama sekali tidak tersentuh oleh rona merah darah yang mengelilinginya.
Douluo Yun Tianheng yang haus darah mengulurkan sepasang kapak perangnya ke sisi tubuhnya, dan sayap seperti kelelawar di punggungnya terbuka. Sementara itu, awan darah di bawah kakinya bergeser ke punggungnya dan segera berubah menjadi aliran darah yang dahsyat. Anak muda, hadapi kematianmu. Yun Tianheng berteriak keras dan melemparkan sepasang kapak perangnya. Dalam sepersekian detik, suara jeritan pahit bergema di seluruh langit seolah-olah dia terjebak di neraka.